Salam, selamat bertemu kembali dengan saya. Saya harap saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, seperti saya juga dalam keadaan yang sehat, puji Tuhan. Teman-teman semuanya pernah ada yang bilang itu seperti ini, orang Kristen itu harus kaya. Saya berpikir apa iya toh, orang Kristen itu harus kaya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya ternyata orang Kristen itu ada yang kaya, ada yang nggak kaya. Orang percaya itu ada yang nggak kaya dan ada orang yang tidak kaya. Ingat ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saya berbicara tentang agama saya, agama Kristen. Jadi yang saya bicarakan ini tentang kekristenan. Saya tidak mau mencampuri kepercayaan orang lain, karena pernah ada yang menelpon saya, mengancam saya. Jadi ya terus saya jelaskan, kan saya berbicara berdasarkan agama saya, bukan menyinggung agama orang lain gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir-pikir itu kalau kembali kita ke pokok tadi, apakah orang Kristen itu harus kaya? Kita lihat di dalam Alkitab, kita itu bisa menemukan bahwa orang Kristen atau orang percaya itu ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang biasa saja. Karena apa? Kan ada hal yang membuat kita tidak bisa untuk menghindar. Kita dilahirkan di mana, secara pribadi-pribadi itu kita tidak bisa memilih atau menghindar. Seperti saya lahir dari orang Gunung Kidul, saya tidak bisa menghindar. Dilahirkan di Gunung Kidul, ya nggak bisa menghindar, ya saya harus terima itu. Dan kalau saya renungkan di dalam kehidupan ini, ada orang yang kaya, ya jadi Tuhan itu seperti sudah memberikan budget kepada kita. Ada orang yang kaya, yang otomatis dari lahir, yang saya maksud ini budget ini, dari lahir sampai dia meninggal mempunyai pengeluaran yang sangat luar biasa, atau mempunyai ekonomi yang sangat luar biasa. Orang kaya lah namanya. Dari lahir sampai meninggal ya miliaran. Tapi ada juga yang kalau saya lihat di kehidupan ini, karena di dalam Alkitab itu jelas ada orang kaya dan orang miskin. Saya lihat di dalam kehidupan ini ada orang yang dari hidup, dari lahirnya sampai dia meninggalnya, mohon maaf, tidak punya terus ada. Makanya tadi saya bilang Tuhan itu sudah memberikan budget kepada kita, sudah memberikan ketentuan kepada kita. Kalau kita dilahirkan menjadi anak orang kaya, ya kaya. Tetapi ada juga yang ceritanya seperti ini juga. Ada yang orang kaya tapi bisa menjadi orang miskin, tiba-tiba menjadi orang miskin. Terjadi apa enggak itu? Bisa terjadi. Demikian juga dia dilahirkan dari anak orang yang tidak ada, tidak punya. Saya mempunyai teman itu lulus SD, terus dia berjuang, akhirnya dia menjadi orang yang berada. Bahkan kakak kelas saya pas di STM itu juga sekarang jadi orang yang mempunyai ekonomi yang baik, mempunyai ekonomi yang mapan. Jadi bisa dari orang yang tidak punya menjadi orang yang punya, dari orang yang punya menjadi orang yang tidak punya, atau dari orang yang punya terus akan sampai meninggal tetap menjadi orang punya, dari orang yang tidak punya terus sampai meninggal tetap tidak punya. Ada itu. Makanya tadi saya bilang Tuhan sudah memberikan budget kepada kita. Seberapa budget itu yang terjadi. Jadi
Dan kalau saya amati, kalau saya pelajari di dalam Alkitab itu ternyata setan itu juga bisa memberikan rezeki atau memberikan ekonomi atau memberikan kekayaan. Ingat waktu kejadian Tuhan Yesus dicobai, itu setan menawarkan kekayaan. Jadi intinya setan pun mampu memberikan kekayaan. Kalau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, memelihara kita, itu memang sudah menjadi hukum yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya untuk memelihara kita. Jadi seperti itu. Tapi ada sisi lain di mana setan juga bisa memberikan kekayaan. Kalau kita lihat sekarang ini umpamanya ya ada perjudian, ada pelacuran, narkoba, dan yang lagi rame ya binomo, perjudian, togel. Orang suruh nebak berapa angkanya, nanti beli 1000 menjadi 70 atau menjadi berapa, dikasih iming-iming seperti itu, perjudian. Terus kalau pelacuran, ya dari efek dari pelacuran itu, kalau orang itu mempunyai hotelnya, hotel itu dipakai untuk pelacuran kan, pemasukannya banyak, itu bisa terjadi seperti itu. Kalau kayak narkoba, jelas narkoba kan, yang itu pasti dilarang oleh pemerintah. Dan masih banyak lagi, saya pikir masih banyak lagi. Ya, ekonomi itulah yang diberikan oleh setan kepada kita. Yang lebih berbahayanya lagi kalau umpamanya ada orang Kristen yang terlibat di situ di dalam perjudian itu, terus memakai kekayaannya untuk menyumbang gereja, mempengaruhi gereja, mengendalikan pendeta, mengendalikan gereja. Waduh, itu bahaya sekali. Itu memang di mata manusia mungkin diterima kekayaannya itu, tapi di mata Tuhan itu barang yang najis, yang tidak mungkin diterima. Tidak mungkin. Barang najis kok. Dari perjudian, dari pelacuran, dari narkoba, terus dipakai ya kan, dari korupsi itu kan nyuri, dipakai untuk nyumbang gereja, untuk kegiatan-kegiatan gereja. Di mata manusia iya, wah keren, dapat membiayai. Tapi di mata Tuhan, sumber-sumber kayak gitu hal yang najis, yang tidak boleh harusnya. Harusnya gembala juga mau, kalau umpamanya terus terang orang itu mau memberi, mau menolaknya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ya, jadi ada setan yang bisa memberikan kekayaan. Ada. Tuhan juga bisa memberikan ekonomi yang baik. Udah kita jelaskan tadi, bahwa di dalam kehidupan orang itu dikasih bekal. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang dari kaya jadi miskin, ada yang dari miskin menjadi kaya. Ada yang terus kayak gitu. Jadi masing-masing mempunyai tempatnya. Masing-masing mudah mempunyai kotakannya. Terus kalau umpamanya pertanyaannya kan, jadi orang Kristen itu harus kaya apa enggak? Kalau orang Kristen itu bisa kaya, umpamanya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi kaya, itu hal yang baik. Karena bisa menopang semua pekerjaan Tuhan. Kalau umpamanya mau mengadakan apa bisa, mau Natalan bisa, mau mengadakan bakti sosial bisa dengan ekonomi. Kalau umpamanya orang itu tidak mempunyai, orang Kristen itu tidak mempunyai kekayaan, mau dipakai apa? Masa cuma gugur gunung terus atau kerja bakti terus, ya kan nggak mungkin kayak gitu. Kayaknya lebih efektif kalau orang percaya itu kaya, lebih efektif dibanding dengan orang yang tidak punya.
Orang kaya efektif, bisa dipakai oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berada di dunia, itu ada bendahara pegawai Herodes yang membiayainya, orang kaya. Ada yang membiayai pekerjaan Tuhan Yesus, membiayai kegiatannya Tuhan Yesus, ada. Jadi ngikut terus, ada. Makanya orang kaya yang dipercaya oleh Tuhan itu sangat efektif, berbeda dengan orang yang tidak punya. Tapi perlu diingat saudaraku yang mempunyai ekonomi yang bagus, bahwa segala sesuatu yang kita punya ini sudah punyanya Tuhan. Jadi bukan punya kita. Kan kita ditebus sehingga apa yang di dalam diri kita itu kita sudah tidak mempunyai hak apapun. Termasuk kalau kita itu mempunyai kekayaan yang di bumi ini bukan harta kita. Jadi kita harus menyalurkan itu semuanya. Menyalurkan ya dalam arti ya yang tepat. Kalau saudara itu mempunyai keluarga, ya keluarga, ada anak-anak di sekolah yang baik, dididik yang baik, dibawa mereka kepada Tuhan, pasangan hidupnya juga dibawa kepada Tuhan, ada orang tua juga semaksimal mungkin juga diperhatikan, ada orang yang tidak punya diperhatikan juga, janda-janda, anak yatim perhatikan, gereja, kegiatan-kegiatan gereja diperhatikan, itu ya. Jadi semuanya diperhatikan, karena memang itu harta yang kita punya itu miliknya Tuhan. Apa yang kita punya ini miliknya Tuhan. Pada saat kita memperhatikan hal-hal yang seperti itu, nah ini Tuhan akan menambahkan rezeki kepada kita, karena Tuhan berkata bahwa kalau kita memperhatikan orang yang tidak punya, itu seperti mempiutangi Tuhan. Kalau memiutangi Tuhan itu namanya juga utang, pasti akan dibayar. Tuhan juga bersabda, kalau kita itu memperhatikan orang yang tidak punya, kita itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ada firman juga, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan harta kita muliakan, bukan hanya tenaga doang, tapi harta kita muliakan. Seperti saya kayak gini, umpamanya, mohon maaf sekali lagi, saya memberikan persembahan hanya 5.000, ya nggak pantas. Karena apa? Tuhan memberikan lebih banyak di dalam kehidupan saya, dan saya tidak mungkin memberikan persembahan hanya 5.000. Ya, sepatutnya minimal 50.000, 100.000. Itu yang harus saya lakukan. Karena apa? Tuhan memberikan yang banyak. Terkecuali kalau saudara tidak mempunyai, ya 5.000, 2.000, 1.000 nggak jadi masalah. Kalau memang benar-benar saudara tidak punya. Jadi tugas orang kaya itu seperti itu, menyalurkan hartanya, memberikan perhatian kepada orang yang membutuhkan, memberikan perhatian kepada gerejanya. Jadi saudara bisa memperhatikan kebutuhan gereja itu apa saja, lakukan itu. Kalau saudara mempunyai mobil, saudara mempunyai kendaraan seperti saya kayak gini, ya sudah tidak patut memberikan persembahan 5.000. Tidak patut, tidak layak lah. Tuhan sudah memberikan yang lebih kepada kita. Dan Tuhan kalau kita itu memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan semuanya kepada kita, berbalik lagi, dan kita akan berusaha untuk mengelola kembali itu, untuk menyalurkannya kembali. Ya saudara, nah bagaimana dengan orang yang tidak punya? Orang yang tidak punya, ya ingat baik-baik, kalau kita pergi ke rumah Tuhan,
hendaknya kita jangan dengan tangan hampa. Berikanlah, berapa berikanlah, dengan sekuat tenaga saudara. Berikanlah itu. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Pasti itu. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Pasti saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Pasti. Saya dulu juga waktu datang ke Jakarta kan tidak membawa apa-apa, kasarannya seperti itu. Tapi saya rajin ke gereja, saya pokoknya nggak putus-putus untuk pergi ke gereja itu, berjuang untuk tetap pergi ke gereja, fanatik untuk pergi ke gereja, memberikan persembahan, terus memberikan persembahan. Dan Tuhan pulihkan itu. Tuhan membimbing saya. Ya puji Tuhan, sekarang saya mempunyai rumah walaupun sederhana, mempunyai mobil, ya puji Tuhan, mempunyai tempat usaha yang saya tidak perlu bekerja kepada orang lain. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan semuanya, anugerah Tuhan. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi kalau orang yang tidak punya, ingatlah seperti, kalau saya lihat itu, saya seperti janda di Sarfat itu. Jadi di Sarfat kan waktu memberikan dengan kekurangan, tapi percaya kalau Tuhan akan memberikan semuanya. Karena ada firman ya, kalau kau akan memberikan, engkau akan dicukupkan. Dan akhirnya janda itu tercukupkan. Demikian juga kalau kita memberikan, pasti Tuhan akan mencukupkan kita. Gitu. Nah, jadi seperti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, haruskah kaya? Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Bukan kita yang menentukan untuk kaya atau miskin, bukan. Tugas kita hanya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan membuat malu Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat, pasti Tuhan akan pelihara kita. Pasti Tuhan akan pelihara kita. Kurang lebih seperti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau menjadi berkat, kita tolong untuk disebarkan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai ketemu di video berikutnya.